Ngerasa kalau belajar something itu kok lumayan lama nempel dibanding sama orang lain. Mungkin ada case di mana kamu bertanya-tanya, kenapa kok orang bisa belajarnya cepet banget buat nempelnya? Kali ini, Mbak E mau bagi 5 langkah supaya kamu bisa belajar dan hasilnya itu nempel dengan lebih cepat. Heads up dulu, ini langkah-langkah yang works di Mbak M loh ya, dari zaman dulu sekolah, kuliah, sampai sekarang kerja. Langkah yang pertama, ada yang namanya active recall. Sampai sekarang, masih banyak nih orang yang ngerasa kalau mereka udah belajar setelah terpapar ilmu tuh, atau kayak baca buku sekali tuh langsung ngerasa, oh paham. Nonton video sampai habis langsung, masuk akal nih. Ikut training atau dengan orang lain yang sharing ilmu juga langsung ngerasa dapat ilmu baru. Tapi, beberapa hari kemudian, pas diminta buat ngejelasin lagi, yang tersisa hanya tinggal 50%, atau bahkan kayak 20% aja nih dari seluruh ilmu yang didapat sebelumnya. Ini ada teorinya, sebutannya forgetting curve dari Hermann Ebbinghaus, di mana disebutkan kalau setelah seminggu dari pembelajaran itu, hal yang tersisa atau teringat hanyalah 10%. Yang mana, pasti kamu pernah ngerasain deh. Waktu di sekolah ada ujian nih, ada kan case kamu tuh belajar mati-matian buat ujian di mata pelajaran yang menurut kamu paling susah. Segala rumus dihafalin, segala teori diingat-ingat plek-ketiplek word by word. Tapi gitu ujiannya lewat, itu kamu pelajarin mati-matian nih yang nguap gitu aja. Kalau kamu pernah ngalamin ini, berarti kamu harus benerin dulu mindset kamu soal belajar. Soalnya, belajar itu nggak cuma sekedar mengerti dan menghafal. Kita tuh baru bisa benar-benar dibilang udah belajar kalau kita paham sama konsepnya. Waktu kita bilang, oke ngerti, itu sama aja halnya kayak kita pas dapet info baru dari orang lain dan bilang, oke thank you. Artinya, kita cuma sebatas terima ilmu tersebut. Saat kita udah hafalin teori atau rumus yang kita pelajari, ini tuh kamu cuma bisa sebatas ngulang teori dan rumus itu. Belum tentu beneran bisa paham konsep atau maknanya. Tapi, kalau kita paham, barulah kita bisa jelasin ulang ilmunya dengan bahasa kita sendiri. Dan juga kita bisa ngaitin ilmu tersebut dengan konteks yang lain. Misalnya dengan contoh yang relate dan beneran terjadi di sekeliling kita. Bahkan nih, sampai kita bisa ngejelasin ulang ilmu tersebut dengan cara yang sederhana ke orang awam sampai mereka paham. Ya istilah di Gen Z sih pakai bahasa bayi. Akhirnya, pemahaman kita ke ilmu tersebut ya makin dalam. Tentunya maunya kayak gini kan? Beneran paham, bukan asal oke ngerti. Biar bisa kayak gini tuh, proses belajar kamu tuh harus aktif, kan pasif. Gak bisa cuma nerima ilmu aja lalu direkam dan selesai. Perlu namanya buat diproses dan dipahami lebih dalam lagi. Kamu butuh yang namanya active recall, yaitu proses waktu kita tarik kembali ilmu yang kamu dapat di otak buat diproses lebih dalam. Cara belajar kayak gini bukan cuma bikin kamu lebih paham, tapi juga bikin ilmu tersebut tersimpan lebih lama di otak. So, untuk bisa belajar lebih cepat dari kebanyakan orang, step pertamamu adalah mastiin kamu punya fondasi ini dulu. Step-step selanjutnya yang bakal ngebantu kamu buat lebih gampang ngelakuin active recall. Ini yang kedua, I-nya itu 20%. Nah, di sini yang kalau belajar suka langsung buru-buru memahami 100% seluruh materi dalam satu sesi itu pasti banyak ya. Harapannya kan biar bisa belajarnya lebih cepat gitu. But let me tell you something. Cara kayak gini tuh gak efektif. Well, ya mungkin lah tetap ada beberapa orang yang memang punya bakat alaminya tuh buat mencerna seluruh materi dengan cepat dalam satu kali sesi belajar. Tapi ingat, gak semua orang bisa kayak gitu. Jadi jangan paksain diri buat melahap semuanya sekaligus di awal. Di tahap awal belajar, kamu cukup pastiin paham 20% dari keseluruhan materi terlebih dahulu. 20% gak kesedikitan tuh Mbak M. No, justru dengan 20% ini, kamu lagi jagain otak kamu dari burnout karena overload informasi. Which is penting banget. Karena kalau otak kamu udah ngebul duluan, gimana kamu belajar cepet, ya kan? Salah satu cara tersimpelnya buat dapetin 20% ini adalah dengan nyapu seluruh materinya dari awal sampai akhir. Misalnya dengan baca keseluruhan materi, atau nonton video belajar dari awal sampai akhir, tanpa maksa buat pahamin detail dan maknanya dulu. Soalnya, tujuan kamu di step ini adalah dapetin gambaran besar dan pemahaman dasarnya. Nah, keduanya tuh bakal nemuin curiosity kamu ke materi yang lagi kamu pelajarin. Yang mana bakal jadi bahan bakar buat kamu tuh pelajarin 80% sisanya. Nextnya kita bahas gimana cara kita bisa pelajarin keseluruhan materinya dengan gampang dan cepat. Yang ketiga, chunking. Setelah kamu pegang gambaran besarnya, sekarang saatnya kamu pecah materi besar itu jadi bagian-bagian kecil. Soalnya, kesalahan yang sering bikin orang belajar lama itu karena mencoba memahami satu materi besar secara sekaligus. Gitu satu bagian yang kamu gak paham, akhirnya balik lagi ke awal, mulai lagi dari depan.
muter di situ-situ aja terus, buang waktu banget. Dengan Chunking, kamu nggak perlu ngadepin semuanya sekaligus. Kamu cukup fokus ke satu potongan kecil, beresin dulu nih, baru lanjut ke potongan berikutnya. Caranya gimana? Nih, kalau kamu belajar di satu buku atau modul yang udah dibagi jadi bab atau misalnya subbab, kamu bisa tinggal ngikutin atau sesuaiin aja kalau memang ada yang perlu kamu pecah lagi buat dipahami lebih dalam. Kalau belajar dari artikel, catatan training, atau belajar mandiri nih dari berbagai sumber terpisah-pisah, kamu perlu ngelompokin sendiri. Misalnya, kelompokin main konsep dasar, mana contoh kasusnya, dan mana ilmu teknisnya. Atau kamu juga bisa pecah berdasarkan subtopik atau subtemanya. Nah, pecahan-pecahan inilah yang bakal kamu pelajari satu persatu. Dengan kata lain, kamu belajarnya secara micro aka micro learning. Ini salah satu tren pembelajaran sekarang, di mana kamu belajar bit by bit tapi ngena ke intinya. Hasilnya tentunya kamu bakal ngerasa belajar tuh jadi lebih ringan dan yang kamu pelajarin ini lebih gampang buat dicerna. Next, step keempat. Make sure you understand it. Pas kamu lagi pelajarin pecahan materi satu persatu, make sure buat cek kalau kamu udah bener-bener paham materinya sebelum kamu tuh move ke pecahan materi selanjutnya. Kuncinya, kalau kamu belum bisa jelasin isinya pakai bahasa kamu sendiri tanpa ngeliat contekan catatan kamu, berarti kamu belum paham sepenuhnya. Mbak M punya beberapa tips yang bisa kamu coba tiap kamu selesai pelajarin satu pecahan materi nih. Yang pertama, jelasin ulang dengan bahasa kamu sendiri. Pastikan penjelasan kamu tuh simple. Kalau perlu ya pakai bahasa bayi biar bisa dipahami sama orang awam. Anggap aja, saat itu kamu tuh lagi nerangin ulang materinya ke orang lain yang gak paham sama sekali materi itu. Yang kedua, coba kaitin materinya ke contoh nyata yang beneran ada di sekitar kamu. Dan yang ketiga, kalau kamu pengguna AI, coba minta bantuan AI. Bisa dengan ngajak AI diskus lebih jauh untuk memperluas pemahaman kamu, atau bisa juga minta dia ngetes kamu lewat pertanyaan-pertanyaan. Mereka ini bisa dimanfaatkan buat bantu kamu belajar. Tapi tentunya kalau untuk pemahaman, kamu tetap harus cross-check ya, info yang mereka kasih itu salah atau benar. Kalau cara-cara itu berhasil kamu lakuin, kamu boleh lanjut ke pecahan materi selanjutnya. Dan kalau semua pecahan sudah kamu pelajarin, pastiin kamu lakuin lagi step ini buat mastiin kamu tuh paham materinya secara keseluruhan. Last but not least, step yang kelima, yang terakhir, ada namanya spaced repetition. Ilmu dan materi yang udah kita pelajarin bakalan tersimpan di otak kita sebagai memori dan informasi. Artinya, kalau kita nggak ngulang dan pakai ilmu itu lagi, dia bakalan hilang secara pelan-pelan dari memori kita. Makanya, setelah belajar dengan step-step sebelumnya, kamu perlu nguatin lagi dengan spaced repetition. Di sini, kamu bakal ngulang materinya dalam jeda waktu tertentu supaya otak kamu tuh tahu kalau ilmu dan materi ini tuh penting dan perlu disimpan lebih lama. Caranya cukup dengan pelajarin atau ingat-ingat lagi ilmunya di waktu yang berbeda. Misalnya besoknya atau beberapa hari kemudian atau juga minggu depan. Kamu nggak perlu baca ulang semua dari awal sampai akhir, tapi cukup jelasin lagi poin intinya. Explore lagi kaitannya dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kamu. Atau kalau kamu mau, bisa juga dengan melihat catatan-catatan yang kamu pernah buat. Semakin sering ilmu itu dipanggil, ya nggak perlu sampai tiap hari sih, semakin kuat juga ilmu itu bakal nempel di otak. Buat gambaran lebih jelas, spaced repetition itu kayak pembelajaran di Duolingo. Kamu pernah pakai Duolingo? Nah, di sana kamu belajarnya pasti ada pengulangannya kan? It's the spaced repetition. Apalagi kalau ada salah nih, kamu tuh dipaksa ngulang sampai benar. Dan beberapa kali satu materi itu bisa keulang lagi even kamu udah lolos ke level atau section selanjutnya. So ya, itu yang namanya spaced repetition. Udah belum selesai sesuatu, diulang lagi sampai kamu inget dan benar-benar inget. Oke guys, jadi itu step by step buat kalau belajar lebih cepat nempelnya versi Mbak M nih. Di luar sana pasti ada tips and triknya masing-masing. Kalau kamu mau share versi kamu gimana? Share aja di kolom komentar ya. Atau kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!